Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan produk Aquasep akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Mauludin Ziyad, yang kedua ada Ahmad Hashim, yang ketiga ada Nabila Zain, yang keempat ada Saskia Rosa, yang kelima ada Sylvia Putri, yang keenam ada Sylvie Nindi, dan yang terakhir ada Edo Bagus. Yang pertama yaitu tentang gambaran produk. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai produk. Nah, produk di sini adalah aquascape. Aquascape merupakan suatu seni memadukan tanaman air dan ikan hias di media air. Aquascaping adalah hobi kedua yang paling banyak dinikmati di dunia setelah fotografi. Menata vegetasi dalam air merupakan hobi penunjang bagi penggemar ikan hias. Terobosan baru ini mengutamakan keindahan penataan tanaman air yang dikombinasikan dengan ikan hias. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran produk. Nah, jadi ada keuntungan dan kekurangan produk itu sendiri. Keuntungan produk dilihat dari secara estetika, keindahan aquascape jauh lebih indah jika dibandingkan dengan akuarium biasa yang hanya terdapat ikan hiasnya saja. Tanaman hijau serta air yang jauh lebih jernih merupakan daya tarik utama dari aquascape itu sendiri. Nah, di sini ada kekurangan produk. Di satu sisi banyak orang yang menggemari dan ingin menikmati pemandangan yang mampu menyejukkan mata di dalam ruangan terbatas. Hanya saja, sebagian penikmat aquascape hanya mampu membeli dan banyak di antara mereka yang tidak bisa merawat atau bahkan membuat aquascape tersebut. Selanjutnya ada inovasi, kreativitas, maupun pemanfaatan teknologi. Penerapan inovasi produk dengan pemberian alternatif pilihan bagi konsumen dengan bahan baku yang berkualitas merupakan customized produk sehingga sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen dan tidak banyak produksi serta tidak umum. Pemanfaatan teknologi ini adalah dengan menggunakan teknologi lampu LED aquascape yang mana lampu ini menghasilkan pencahayaan yang lebih merata dan mampu menumbuhkan tanaman yang di dalam akuarium dengan baik. Harganya lebih terjangkau dan teknologinya lebih canggih dibandingkan dengan metal halide dengan T5. Proses pembuatan aquascape. Yang pertama, akuarium. Yang kedua, pupuk dasar. Yang ketiga, batu hias. Yang keempat, pasir silika. Yang kelima, karbon aktif. Yang keenam, pompa akuarium. Yang ketujuh, filter. Yang kedelapan, saringan. 9, diffuser CO2. Yang ke-10, lampu LED. 11, tanaman hias. 12, fauna. 13, kayu, dan 14, substrat. Cara pembuatan. Yang pertama, siapkan bahan. Yang kedua, bersihkan akuarium. Bersihkan akuarium menggunakan lap basah dan produk pembersih agar akuarium steril. Yang ketiga, letakkan pasir. Letakkan pasir silika ke dalam akuarium dengan ketebalan sekitar 2-3 cm dan buat cekungan di tengah-tengahnya. Yang keempat, letakkan karbon aktif. Karbon aktif berfungsi sebagai penyerap zat-zat berbahaya yang ada pada air. Yang kelima, letakkan pupuk. Pupuk ini berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi mikroekosistem aquascape. Yang keenam, tutup pupuk dengan pasir. Ini ditujukan agar pupuk semakin tidak terlihat dari luar akuarium. Yang ketujuh, mulai dekorasi. Menata kayu dan bebatuan dengan seimbang agar cantik dipandang. Yang kedelapan, letakkan tanaman. Sebelum meletakkan tanaman, isilah akuarium dengan air bersih volume air kira-kira 1/4 dari volume akuarium. Lalu masukkan air dengan perlahan agar tidak merusak dekorasi. Yang ke-9, isi akuarium dengan air.
Kalau sudah diisi penuh, buang volume air sebanyak 70%. Ini ditujukan untuk membuang kotoran dan zat berbahaya yang ada. Yang 10, memasang perangkat pendukung. Pasang semua alat pendukung mulai dari pompa, saringan, diffuser CO2, dan lampu hias. Yang 11, perawatan aquascape pada minggu pertama. Buang 30% volume air setiap hari dan ganti dengan air bersih yang baru. Pada minggu kedua, buang 30% air setiap 3 hari sekali dan ganti air bersih yang baru. Lewat minggu ketiga, ganti air aquascape 1 minggu sekali. Lalu yang terakhir nomor 12, masukkan fauna. Fauna yang baru boleh dimasukkan setelah lewat dari 2 minggu pertama pembuatan aquascape. Saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu analisa keuangan yang berisi biaya operasional untuk 1 kali produksi produk aquascape. Yang pertama, 1 buah LED P400 dengan harga satuan 60.000 menjadi jumlah 60.000. Yang kedua, 1 buah hang-on dengan harga satuan 55.000 menjadi jumlah 55.000. Yang ketiga, 1 buah rumah bakteri dengan harga satuan 25.000 menjadi jumlah 25.000. Yang keempat, 1 buah bakteri starter dengan harga satuan 15.000 menjadi jumlah 15.000. Yang kelima, 1 buah bonsai dengan harga satuan 40.000 menjadi jumlah 40.000. Yang keenam, 2 kg pasir silika dengan harga per kilonya 20.000 menjadi jumlah 40.000. Yang ketujuh, 1 kilo batu dengan harga per kilonya 15.000 menjadi jumlah 15.000. Yang kedelapan, 3 buah MOS dengan harga satuan 15.000 menjadi jumlah 15.000. Yang kesembilan, 1 buah akuarium dengan harga satuan 55.000 menjadi jumlah 55.000. Yang ke-10, 5 ekor ikan dengan harga satuan 2.000 menjadi jumlah 10.000, dengan total semuanya menjadi 360.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya operasional untuk 1 bulan produksi produk aquascape. Yang pertama, 15 buah LED P400 dengan harga satuan 60.000 menjadi jumlah 900.000. Yang kedua, 15 buah hang-on dengan harga 55.000 dengan jumlah menjadi 825.000. Yang ketiga, 15 buah rumah bakteri dengan harga satuan 25.000 menjadi 375.000. Yang keempat, 15 buah bakteri starter dengan harga satuan 15.000 menjadi 225.000. Yang kelima, 15 buah bonsai dengan harga satuan 40.000 menjadi jumlah 600.000. Yang keenam, ada 30 kg pasir silika dengan harga per kilonya 20.000 menjadi jumlah 600.000. Yang ketujuh, 15 kg batu dengan harga satuan 15.000 menjadi 225.000. Yang kedelapan, ada 45 buah MOS dengan harga satuan 15.000 menjadi 675.000. Yang ke-9, ada 15 buah akuarium dengan harga satuan 55.000 menjadi jumlah 825.000. Yang ke-10, 75 ekor ikan dengan harga satuan 2.000 menjadi jumlah 150.000, dengan total keseluruhan menjadi 5.400.000. Analisis BEP, bisnis aquascape dalam sebulan mempunyai data sebagai berikut. Produksi dalam sebulan, berpenjualan bersih 15 unit Rp500.000. Biaya tetap total Rp1.100.000. Terdiri atas peralatan penunjang Rp500.000, sewa tempat Rp300.000, listrik Rp200.000, pemasaran Rp100.000, dan biaya variabel per BHP Rp5.400.000. BEP unit. BEP sama dengan biaya tetap diketahui Rp1.100.000 dibagi harga jual per unit, yaitu Rp500.000 dikurangi biaya variabel Rp5.400.000 dibagi unitnya 15. Dan sudah diketahui hasilnya 7,85 dibulatkan menjadi 8.
Lalu BEP rupiah. Rumusnya adalah biaya tetap, sudah diketahui 1.100.000 dibagi 1. Lalu dikurangi biaya variabel 5.400.000 dibagi penjualan bersih 7.500.000. Hasilnya Rp3.928.571. Artinya, jika dalam sebulan bisnis akan untung jika BEP per unit menjual 8 unit. Sedangkan BEP rupiah ada di angka Rp3.928.571 dengan harga penjualan per produknya Rp500.000. Selanjutnya, harga pokok penjualan. Dalam 1 bulan produksi diasumsikan dihasilkan sebanyak 15 buah aquascape. Perhitungan HPP sama dengan total biaya BHP yaitu Rp5.400.000 dibagi total produksi yaitu 15 dan hasil HPP-nya adalah Rp450.000. Selanjutnya BC rasio. Rumusnya adalah hasil penjualan yang sudah diketahui Rp7.500.000 dibagi total biaya produksi yaitu Rp5.400.000. Hasilnya adalah 1,38. Karena rasio lebih besar dari 1, maka bisnis layak dijalankan. Artinya, satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh dari hasil penjualan sebesar 1,38 kali lipat. Yang keempat ada pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, segmentation. Kelompok konsumen berdasarkan potensial penawaran produk, dimulai dari mahasiswa, masyarakat umum, dan perusahaan besar. Perusahaan besar ini seperti misalnya restoran, rumah sakit, hotel, dan perkantoran. Yang kedua, targeting. Targeting pemasaran bisnis ini adalah mahasiswa dan semua kalangan, baik kecil, menengah, maupun atas. Terlebih lagi penggemar aquascape. Yang ketiga, positioning. Positioning bisnis ini adalah dengan menciptakan image di benak konsumen bahwa aquascape seni indah dengan harga terjangkau yang akan dibangun melalui banner dan pamflet yang tersedia di galeri serta melalui website. Selanjutnya ada analisis survei kelayakan produk. Berikut aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang digunakan dalam survei kelayakan produk Acha Forescape. Pertama ada aspek pasar. Usaha Acha Forescape dalam menganalisa aspek pasar sudah lengkap dalam menjelaskan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam aspek pasar. Usaha mereka sudah menganalisis target pasarnya, peluang pasarnya, dan analisis SWOT-nya, sehingga usaha ini dapat dinyatakan sudah layak dalam menjalankan usahanya. Berikutnya ada aspek persaingan. Usaha Acha Forescape dalam menganalisa aspek persaingan sudah lengkap. Mereka menganalisis kelengkapan produk, harga produk tersebut, lokasinya, promosi yang dijalankan, dan rencana untuk dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat dinyatakan usaha Acha Forescape dapat dikatakan sudah layak dalam menjalankan usahanya. Berikutnya ada aspek manajemen. Usaha Acha Forescape dalam menganalisa aspek manajemen sudah benar. Mereka sudah membuat pengorganisasian sehingga kita dapat mengetahui rencana kedepannya akan seperti apa. Sehingga dalam hal ini, usaha Acha Forescape dapat dinyatakan layak dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya ada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam menganalisa aspek ekonomi, sudah dilakukan analisis terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar usaha Acha Forescape bisa menjual di daerah tersebut dengan harapan produknya laku. Kemudian dalam aspek sosial, mereka juga berniat untuk memajukan ekonomi masyarakat sekitar dengan menambah karyawan agar dapat mengurangi angka pengangguran. Dalam aspek budaya, mereka sudah menganalisa sejarah aquascape yang bermula dari seorang ide kaisar Cina untuk membuat tempat pemeliharaan ikan hias, sehingga sekarang sudah dimodifikasi sebagai tempat budidaya tanaman hias. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka usaha Acha Forescape dapat dinyatakan sudah layak dalam menjalankan usahanya. Berikutnya aspek hukum. Usaha Acha Forescape sudah mengantongi beberapa perizinan usaha, sehingga keberadaan mereka sudah diakui oleh petugas tempat. Oleh karena itu,
usaha Acha Forescape dapat dinyatakan sudah layak dalam menjalankan usahanya. Berikutnya aspek teknis. Usaha Acha Forescape dalam menganalisa aspek teknisnya sudah baik. Mereka sudah menganalisis bahan-bahan untuk pembuatan produk mereka dan juga peralatan yang digunakan. Jadi, usaha Acha Forescape dapat dinyatakan sudah layak dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Usaha Acha Forescape sudah menganalisis tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha mereka dan cara mereka mengatasi masalah limbah tersebut, sehingga usaha Acha Forescape dapat dinyatakan sudah layak dalam menjalankan usahanya. Yang terakhir ada aspek keuangan. Usaha Acha Forescape dalam menganalisis aspek keuangan sudah lengkap. Mereka menganalisis tentang rincian biaya untuk pengolahan produk mereka dan analisis pendapatan mereka. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisa terhadap aspek-aspek studi kelayakan bisnis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Acha Forescape sudah dapat dinyatakan layak dalam menjalankan usahanya. Dan yang keenam yaitu dokumentasi. Nah, di sini kita bisa lihat dokumentasi dari kami, yaitu itu adalah gambaran dari kami yang berupa aquascape. Bisa kita lihat, dan ada alat dan bahannya yang seperti yang dijelaskan di atas tadi. Ini adalah gambar dari alat dan bahan tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.